Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Livia Dinur Hajita, NPM 234111095 from class Management 23A. Here I will explain the material about the financial statement, cash flow, and taxation. Pengertian laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menunjukkan posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Melalui laporan keuangan, kita dapat mengetahui jumlah aset yang dimiliki perusahaan, besarnya hutang yang harus dibayar, dan keuntungan yang diperoleh. Nah, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan, seperti manajemen, pemegang saham, kreditor, investor, dan pemerintah. Sedangkan tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami bagi pengguna agar dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. Laporan keuangan tidak hanya digunakan untuk mengukur laba dan rugi, tetapi juga untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan ini, manajemen akan dapat menilai efisiensi operasional, sementara investor dan kreditor dapat mengevaluasi potensi resiko dan keuntungan. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan pemangku kepentingan dalam perusahaan. Komponen laporan keuangan. Nah, laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen penting yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi biasanya menyajikan pendapatan dan beban selama periode tertentu. Lalu yang kedua ada neraca atau balance sheet, digunakan untuk menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Bagian ini menjelaskan perubahan modal akibat laba, rugi, atau pembagian dividen. Nah, yang keempat yaitu ada laporan arus kas, digunakan untuk mencatat arus masuk dan keluar kas. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang kebijakan akuntansi dan rincian transaksi. Semua komponen ini bersama-sama memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat laporan keuangan bagi pemangku kepentingan. Laporan keuangan tentunya memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama yaitu bagi manajemen, untuk menilai efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua ada investor, digunakan untuk melihat potensi keuntungan dan resiko investasi, sedangkan manfaat untuk kreditor yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan membayar hutang, dan yang terakhir manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai dasar pengaturan dan pengawasan pajak. Jadi secara singkat, laporan keuangan tidak hanya alat analisis internal, tetapi juga jembatan komunikasi yang membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan aliran masuk dan keluar uang tunai dalam perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas untuk membiayai kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Arus kas mencerminkan kondisi keuangan nyata karena tidak semua laba di laporan laba rugi berbentuk kas. Dengan laporan arus kas, perusahaan dapat menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangannya. Jadi, dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. Jenis-jenis arus kas. Jadi, laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi.
Nah, bagian ini yaitu tentang uang yang berasal dari kegiatan utama bisnis seperti penjualan, pembayaran gaji, dan pembelian bahan baku. Lalu yang kedua yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi. Berisi tentang terkait dengan pembelian atau penjualan aset seperti tanah, bangunan, atau mesin. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Meliputi tentang pinjaman, penerbitan saham, atau pembayaran dividen. Jadi, ketiga jenis arus kas ini menunjukkan bagaimana uang itu berputar dalam keuangan di perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian dan jenis pajak perusahaan. Pajak adalah kewajiban finansial yang dibebankan oleh pemerintah kepada individu maupun badan usaha untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Bagi perusahaan, pajak merupakan bagian penting dari laporan keuangan karena mempengaruhi laba bersih. Selanjutnya, jenis pajak perusahaan yang umumnya antara lain yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pajak penghasilan badan atau kita kenal dengan PPh badan, dikenakan atas laba perusahaan. Lalu yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau kita kenal dengan PPN, yaitu atas barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu ada pajak pemotongan withholding tax, seperti pajak penghasilan karyawan, jasa, dan pendapatan luar negeri. Jadi, pencatatan pajak yang akurat penting agar laporan keuangan tetap transparan dan sesuai dengan peraturan di perusahaan. Perencanaan dan kepatuhan pajak. Setiap perusahaan wajib mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Namun, untuk mengelola beban pajak secara efisien, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak atau dikenal dengan tax planning. Perencanaan pajak itu bukan berarti menghindari pajak, tetapi mengatur transaksi agar beban pajak bisa diminimalkan secara legal dan efisien. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengurangi pajak berlebih, menjaga stabilitas keuangan, dan menghindari sanksi. Kepatuhan pajak juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara. Hubungan antara laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan. Laporan keuangan, arus kas, dan perpajakan saling berhubungan erat. Laporan keuangan menunjukkan laba bersih yang menjadi dasar perhitungan pajak, sedangkan arus kas menunjukkan kapan pajak benar-benar harus dibayar. Tingkat perpajakan yang tinggi akan mengurangi kas perusahaan, sehingga manajemen harus menyeimbangkan antara laba, likuiditas, dan kewajiban pajak. Perusahaan juga yang memiliki laba besar, tetapi arus kas buruk dapat kesulitan membayar pajak. Karena itu, manajemen keuangan yang efektif dan terpadu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan di suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, laporan keuangan, laporan arus kas, dan perpajakan merupakan 3 elemen utama dalam sistem keuangan perusahaan yang saling mendukung. Laporan keuangan memberikan gambar menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Lalu laporan arus kas menunjukkan pergerakan uang yang nyata. Dan perpajakan mencerminkan tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah. Jadi, memahami ketiga aspek ini sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam dunia bisnis atau akuntansi, karena mengajarkan tentang pengelolaan keuangan, transparansi, tanggung jawab, dan keberlanjutan jangka panjang di suatu perusahaan. Oke, sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.